Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Nisrina Mutiara Dewi, SE, SYMH, dosen pengampu tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Widya Wijayanti, Afina Finka Kinanti, Rizky Firman Wahyu, Muhammad Nabhan Rambani, dan Muhammad Naufal Azmi yang akan mempresentasikan hasil analisa dan evaluasi kami mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya terdapat dua materi yang akan kelompok kami sampaikan. Yang pertama yakni gambaran umum mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan yang kedua yakni analisa kelembagaan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, silakan. Ya, baik. Dalam rangka untuk mempelajari dan memahami ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terdiri dari 15 bab dan 65 pasal. Selanjutnya bab 1 sampai dengan bab 15 akan diuraikan lebih rinci sebagai berikut. Bab pertama, ketentuan umum. Bab 1 terdiri dari 1 pasal yang memuat beberapa pengertian yang terkait dengan perlindungan konsumen, antara lain perlindungan konsumen pelaku usaha, barang, jasa, promosi, impor barang, impor jasa, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, klausula baku, badan penyelesaian sengketa konsumen, badan perlindungan konsumen nasional, serta menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan. Yang kedua ada bab 2 yang terdiri dari asas dan tujuan. Bab 2 terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 berisi asas dalam perlindungan konsumen, namun pasal tersebut tidak dijelaskan secara merinci apa makna dan tujuan dari asas tersebut. Pasal 3 berisi tujuan dari perlindungan konsumen, yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen yang untuk melindungi diri dari serta menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Selanjutnya ada bab 3 yang ada hak dan kewajiban. Bab ini terdiri dari 4 pasal. Dalam pasal 4 merupakan pasal yang terdapat hak konsumen. Pasal 5 merupakan pasal yang terdapat kewajiban sebagai konsumen. Bagian kedua, sedangkan pasal 6 merupakan pasal yang mengatur hak sebagai pelaku usaha. Dan pasal 7 merupakan pasal yang mengatur tentang kewajiban sebagai pelaku usaha. Ada bab 4, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Dalam bab 4 terdiri 10 pasal. Dalam bab 4 merupakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pasal 8 menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menjual produk yang tidak sesuai kualitas di bawah standar. Pasal 9 bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan atau mengiklankan barang yang tidak sesuai atau tidak benar mengenai barang. Pasal 10, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. Ada pasal 11, pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen. Pasal 12, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, dan atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu yang jumlah tertentu. Pasal 13, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lainnya secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan. Pasal 14, pelaku usaha dalam
dalam menawarkan barang dan jasa atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian. Pasal 15, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis terhadap konsumen. Pasal 16, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan. Pasal 17, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai barang atau jasa. Dan selanjutnya ada bab 5, yaitu ketentuan pencantuman klausula baku, terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 18. Pada pasal 18, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjiannya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, bab selanjutnya yakni bab 6, menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha, di mana bab 6 ini terdiri di atas 10 pasal, yakni pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, dan pasal 28. Pasal 19 berisi penjelasan terkait tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan waktu ganti rugi dilaksanakan 7 hari setelah transaksi dan dilengkapi bukti kesalahan pelaku usaha. Pasal 20 tentang tanggung jawab pelaku usaha periklanan atas iklannya yang diproduksi dan akibat yang timbul dari iklan tersebut. Pasal 21 tentang tanggung jawab importir barang ataupun jasa agar kegiatan impor terlaksana dengan baik. Pasal 22 terkait ada tidaknya unsur kesalahan kasus pidana merupakan tanggung jawab pelaku usaha di mana tidak menutup kemungkinan untuk jaksa melakukan pembuktian. Pasal 23 menjelaskan tentang langkah yang dapat diambil konsumen atas pelaku usaha yang menolak ataupun tidak memenuhi ganti rugi. Pasal 24 tentang batasan bagi pelaku usaha untuk tetap bertanggung jawab terhadap ganti rugi barang atau jasa apabila adanya pelaku usaha lain dalam kegiatan jual beli. Lalu pasal 25 tentang tanggung jawab atas ganti rugi bagi pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan harus memberikan fasilitas keamanan yang dilengkapi jaminan dan garansi. Pasal 26 terkait kewajiban pelaku usaha dalam pemenuhan jaminan dan garansi yang disepakati. Pasal 27 menyebutkan hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen. Pasal terakhir yakni pasal 28 tentang penggunaan terkait ada tidaknya unsur kesalahan, gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Selanjutnya yakni bab 7 menjelaskan mengenai pembinaan dan pengawasan. Pada bab 7 ini terdiri dari 2 bagian dan terdiri dari 2 pasal. Bagian yang pertama yakni menjelaskan tentang pembinaan, terdiri dari 1 pasal, yakni pasal 29 yang menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Menteri, teknis terkait guna terciptanya hubungan sehat antara konsumen dan pelaku usaha, pengembangan lembaga swadaya perlindungan konsumen, dan meningkatkan kegiatan penelitian perlindungan konsumen dengan aturan sesuai peraturan pemerintah. Bagian yang kedua, yakni tentang pengawasan, di mana terdiri dari 1 pasal, yakni pasal 30 tentang pengawasan dalam kegiatan penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, di mana hasil pengawasan masyarakat tersebut dan perlindungan swadaya perlindungan terkait peredaran barang dan atau jasa di pasar akan disampaikan kepada pemerintah, yakni Menteri, dengan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku. Bab selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, silakan. Oke, bab selanjutnya pada bab 8, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Pada bab 8 ini terdiri dari 2 bagian dan 13 pasal. Pada bagian pertama, nama, kedudukan, fungsi, dan tugas terdiri dari 4 pasal. Pasal 31 tentang pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagai upaya perlindungan bagi konsumen. Pasal 32 tentang kedudukan Badan Perlindungan Konsumen di ibu kota dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Pada pasal 33 tentang fungsi hadirnya Badan Perlindungan Konsumen ini sebagai
memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintahan terkait perlindungan konsumen di Indonesia pada pasal 34 tentang bagaimana tugas pelaksana dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini, yakni seperti memberi saran, rekomendasi kepada pemerintahan terkait penyusunan kebijakan perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pengkajian terkait peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yang berlaku maupun barang dan jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Selain itu, wajib menerima pengaduan baik dari masyarakat, lembaga swadaya, ataupun pelaku usaha, dan terakhir melakukan survei menyangkut kebutuhan survei. Bahkan dalam pelaksanaannya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional juga dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional. Yang selanjutnya pada bagian kedua, yaitu susunan organisasi dan keanggotaan terdiri dari 9 pasal. Pada pasal 35 tentang struktur keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang terdiri dari 15 sampai 25 anggota termasuk di dalamnya ketua, wakil, dan pada masa jabatannya, dan di mana ketua dan wakil dipilih oleh anggota, dan dalam keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini diangkat diberhentikan Presiden setelah konsultasi dari DPR. Pada pasal 36 tentang unsur keanggotaan yang ada dalam Badan Perlindungan Konsumen Nasional, pada pasal 37 menyebutkan tentang persyaratan menjadi anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional seperti merupakan warga negara Republik Indonesia, sehat jasmani, rohani, memiliki pengalaman di bidang perlindungan konsumen, dan sebagainya. Dalam pasal 38 tentang berhentinya anggota perlindungan konsumen, pada pasal 39 menjelaskan tentang kehadiran sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dalam membangun pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Pada pasal 40 tentang pembentukan perwakilan daerah dalam membantu pelaksanaan tugas BPKN. Pada pasal 41 tentang pelaksanaan tata kerja BPKN yang diatur dalam ketentuan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Pada pasal 42 tentang anggaran biaya dalam pelaksanaan kegiatan BPKN berasal dari negara dan sumber lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Pasal 43 tentang ketentuan lain dalam pembentukan BPKN dan ada di peraturan pemerintah. Pada bab 9, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat terdiri dari pasal 44 yang menjelaskan tentang peran hadirnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang mendapat perhatian pemerintah untuk dapat berperan aktif dalam menjalankan tugasnya. Pada bab 10, penyelesaian sengketa terdiri dari 3 bagian dan 4 pasal. Yang pada bagian pertama, yaitu umum, terdiri dari 2 pasal. Pada pasal 45 tentang penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para konsumen yang merasa dirugikan melalui peradilan atau luar pengadilan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pada pasal 46 tentang pengajuan gugatan yang dilayangkan ke pengadilan umum oleh konsumen baik perorangan, kelompok maupun lembaga perlindungan. Pada bagian kedua, penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdiri dari 1 pasal 47 tentang pemilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupaya mencapai kesepakatan ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kerugian bagi konsumen. Pada bagian ketiga, penyelesaian sengketa melalui pengadilan terdiri dari 1 pasal. Pada pasal 49 tentang penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku. Pada bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah bab 11 mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang terdiri dari 10 pasal, yaitu pasal 49 hingga 58. Pasal 49 mengenai pembentukan, syarat-syarat menjadi anggota, unsur pemerintahan, jumlah anggota unsur pemerintahan, serta pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pasal 50 dan 51 mengenai struktur keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan mengenai struktur serta ketentuan-ketentuan sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sehingga pasal 49 hingga 51 berdampak pada tatanan dan cara kerja atau sistem operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang lebih terstruktur dengan baik.
Pasal 52 mengenai muatan tugas dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pasal 53 mengenai pengaturan lebih lanjut atas pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut, yang dimana pasal 52 dan 53 memudahkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lapangan sebab dapat dijadikan sebagai acuan. Pasal 54 mengenai pembentukan jumlah anggota, sifat putusan dan ketentuan pelaksanaan tugas dari Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pasal 55 dan 56 mengenai ketentuan batas waktu pengeluaran putusan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan ketentuan batas waktu pelaksanaan putusan oleh para pihak. Diatur juga batas waktu pengajuan keberatan atas putusan serta ketentuan apabila putusan tidak dilaksanakan. Jadi pada pasal 54 hingga pasal 56 ini mulai mengatur mengenai sifat dan batas-batas waktu pelaksanaan putusan yang memberikan suatu kepastian hukum kepada para pihak. Pasal 57 mengenai penetapan eksekusi putusan, pasal 58 mengenai ketentuan batas waktu pengeluaran putusan atas keberatan, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung, dan pengeluaran putusan atas kasasi. Yang dimana hal tersebut berdampak pada adanya penegasan batas-batas waktu bagi para pihak untuk apabila mereka ingin mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan agar para pihak memperhatikan putusan dengan seksama. Selanjutnya, bab ke-12 mengenai penyidikan. Bab ini hanya terdiri atas satu pasal, yaitu pasal 59, mengenai pengaturan bahwa pejabat kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu dapat menjadi penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 59 mengenai tugas dan kewenangan serta alur kerja penyidik dari pejabat pegawai negeri sipil dengan penyidik pejabat kepolisian serta penuntut umum. Sehingga pasal 59 ini mencegah terjadinya ketidakpastian atau ketidakjelasan tugas dan kewenangan apabila penyidik berasal dari kalangan pejabat pegawai negeri sipil dan mengharuskan mereka untuk berkoordinasi dengan penyidik dari kepolisian serta penuntut umum. Bab yang selanjutnya itu bab ke-13 mengenai sanksi. Bab ini terdiri atas 2 bagian dan juga 4 pasal. Bagian pertama mengenai sanksi administratif yang terdiri atas 1 pasal, pasal 60, mengenai ketentuan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat menjatuhkan sanksi administratif dan besaran denda dengan sejumlah uang yang telah ditetapkan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan, sehingga pasal ini berdampak pada adanya kepastian hukum dan besaran denda yang dapat dikenakan kepada para pelaku usaha yang telah melanggar peraturan dalam undang-undang ini. Bagian kedua mengenai sanksi pidana, terdiri atas 3 pasal, yaitu 61, 62, dan 63. Pasal 61 mengenai kepada siapa saja penuntutan sanksi pidana ini dapat dilakukan. Pasal 62 mengenai ketentuan pidana penjara dan besaran denda yang dapat dikenakan. Pasal 63 mengenai berbagai jenis hukuman sanksi pidana tambahan, bisa berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penaikan barang dari peredaran, atau bahkan pencabutan izin usaha. Sehingga pasal 61 hingga 63 ini berdampak pada kejelasan dan transparansi terhadap masyarakat terkait subjek-subjek hukum undang-undang ini dan hukuman apa saja yang dapat dikenakan bagi para pelaku pelanggar peraturan. Bab yang ke-14 mengenai ketentuan peralihan. Bab ini hanya terdiri atas 1 pasal, yaitu pasal 64, mengenai tujuan undang-undang ini, yaitu untuk melindungi konsumen atas hak-haknya, dan tak berlaku selama tidak ada peraturan yang mengatur lebih khusus mengenai hal ini. Jadi, pasal 64 ini memberikan suatu kejelasan atas maksud dibuatnya undang-undang ini, serta menerapkan asas hukum lex specialis derogat legi generali, yakni bahwa jika ada undang-undang yang lebih khusus dan mendetail mengatur mengenai undang-undang ini, maka undang-undang yang lebih umum dapat dikesampingkan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bab ke-15 mengenai ketentuan penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri atas 1 pasal, yaitu pasal 65. Pasal 65 mengenai keberlakuan undang-undang ini, yaitu 1 tahun sejak diundangkan dan menempatkan undang-undang ini ke dalam lembaran negara Republik Indonesia. Sehingga dengan dimasukkannya undang-undang ini ke dalam lembaran negara Republik Indonesia, maka undang-undang ini telah memenuhi standarisasi administratif dan dapat dijadikan sebagai rujukan dokumen yang resmi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisa kelembagaan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Substansi hukum di Indonesia tentang perlindungan konsumen diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur mengenai perlindungan konsumen baik secara preventif maupun secara represif. Selain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang tentang OJK juga mengatur mengenai konsumen. Namun dengan definisi yang berbeda. Dalam OJK, konsumen adalah individu dan badan hukum, namun hanya terdiri atas konsumen pada lingkup tertentu, yaitu pada lembaga jasa keuangan. Akan tetapi, struktur hukum dan budaya hukum di Indonesia tentang perlindungan konsumen masih belum mendukung perlindungan terhadap konsumen yang efektif.
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen sejatinya telah mengatur mengenai hak-hak konsumen seperti hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur, hak untuk dilayani secara benar, dan sebagainya. Akan tetapi masih banyak pelaku usaha yang sering abai untuk memenuhi hak-hak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Oleh karena itu, seringkali terjadi sengketa antara konsumen dan perlindungan konsumen dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Konsumen dapat menghubungi lembaga perwakilan konsumen ataupun lembaga penyelesaian sengketa. Lembaga perwakilan konsumen berwenang sebatas untuk menerima pengaduan dan memfasilitasi perdamaian antara kedua belah pihak, seperti BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Direktorat Pemberdayaan Konsumen, LPKSM, seperti LKI, Lembaga Mediasi Perbankan, Badan Mediasi Asuransi Indonesia, dan OJK. Sedangkan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, dan Pengadilan Negeri atau arbitrase. Akan tetapi sikap konsumen di Indonesia sayangnya cenderung bersikap pasrah jika hak-hak sebagai konsumen dilanggar. Sikap pasrah ini disebabkan diantaranya karena masyarakat kita yang tidak suka konflik, akses to justice yang berbelit-belit, dan mahalnya proses pencarian keadilan. Sehingga konsumen cenderung diam ketika haknya dilanggar oleh pelaku usaha. Hal inilah yang sering dijadikan oleh produsen atau pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengatur komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tersebut. Pada putusan arbitrase BPSK, terdapat kendala dalam pelaksanaan permohonan eksekusi yang disebabkan tidak adanya pencantuman ira-ira pada putusan arbitrase BPSK tersebut. Hal ini berbeda dengan isi suatu putusan arbitrase yang dalam putusannya mengandung ira-ira. Dalam pasal 54 ayat 1 butir A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS menyatakan suatu putusan arbitrase harus memuat kepala putusan atau ira-ira, yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan pasal 57 UU PK bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa suatu putusan harus memuat ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pencantuman ira-ira ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut sehingga penghapusan ira-ira mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Sedangkan dalam pasal 45 UU PK secara garis besar menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengendalian maupun di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini dilaksanakan melalui cara mediasi, konsiliasi, dan juga arbitrase. Oleh karena itu juga, maka permohonan eksekusi putusan BPSK yang didasari oleh ketentuan 57 UU PK pasal 42 SK Menperindak nomor 350 MPP KEP 12 2001 dapat dilaksanakan karena merupakan suatu kekhususan dari pelaksanaan eksekusi secara umum menurut ketentuan hukum acara perdata sesuai dengan asas hukum lex specialis derogat legi generalis, yang berarti bahwa ketentuan khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.